saya Itsnaini Rohma, mahasiswa semester 4 program studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh Bu Rika Inggit Asmawati MA. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai sejarah peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin merupakan pemimpin pemerintahan Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Terdapat 4 fase Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yaitu pada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, kedua Umar bin Khattab, ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib. Untuk yang pertama, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini menjadi khalifah berdasarkan pemilihan yang dilakukan secara demokratis. Abu Bakar menjadi khalifah pada saat itu kondisi masyarakat Islam sedang mengalami kekacauan. Banyak tantangan yang harus dihadapi seperti munculnya nabi-nabi palsu, banyak orang yang tidak membayar zakat, dan terjadi pemberontakan di mana-mana. Nah, sumber utama dari kekacauan ini adalah bermula ketika wafatnya Nabi dianggap sebagai terputusnya ikatan dengan Islam. Bahkan dijadikan persepsi bahwa Islam itu telah usai. Nah, Abu Bakar As-Siddiq berusaha keras untuk menyelesaikan problem-problem yang ada. Nah, berkat kegigihannya, Abu Bakar As-Siddiq dapat menyelamatkan Islam dari kekacauan tersebut. Selain itu, Abu Bakar As-Siddiq juga berhasil memperluas wilayah kekuasaan dan memulai pembukuan Al-Quran. Abu Bakar wafat karena sakit, sehingga khalifahnya hanya berlangsung selama 2 tahun. Yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah karena dipilih oleh khalifah sebelumnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah selama 10 tahun. Nah, dalam pemerintahannya Umar bin Khattab menyebarkan Islam dan memperluas kekuasaan Islam ke seluruh semenanjung Arabia. Tidak hanya itu, Umar bin Khattab juga membentuk dewan pemerintahan atau lembaga-lembaga dewan yang disebut dengan Ahlul Hal wa Aqdi. Yang ketiga yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan ini menjabat selama 12 tahun. Dipilih melalui lembaga dewan yang dibentuk oleh Khalifah Umar bin Khattab. Nah, sejarah mencatat bahwa Khalifah Utsman ini memberikan banyak keberhasilan di berbagai aspek. Keberhasilan terbesarnya antara lain yaitu perluasan wilayah, pembentukan atau pembangunan angkatan laut, dan pembukuan Al-Quran. Akan tetapi di akhir pemerintahannya Utsman bin Affan memberikan dampak negatif kepada masyarakat Islam pada saat itu, yaitu dengan memberikan jabatan tinggi berupa kepala negara, dan kekayaannya diberikan kepada para keluarganya, sehingga melalui hal tersebut banyak terjadi aksi protes oleh masyarakat Muslim di berbagai daerah, yang kemudian diakhiri dengan meninggalnya Utsman bin Affan karena dibunuh. Untuk yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini terkenal sebagai seorang yang alim, cerdas, dan taat beragama. Ali bin Abi Thalib ini senantiasa ikut serta dalam musyawarah-musyawarah penting pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Tidak hanya itu, Ali bin Abi Thalib ini juga ikut membantu Utsman bin Affan dalam memberantas pergolakan-pergolakan yang terjadi atau pemberontakan yang terjadi. Nah, kebijakan yang diambil Ali pada masa kepemerintahannya yaitu memecat pejabat dari keluarga Utsman dengan digantikannya oleh gubernur-gubernur baru. Selain itu, mengembalikan tanah-tanah milik negara yang diberikan oleh Khalifah Utsman
kepada para keluarganya melalui jalan yang tidak sah. Pada masa kekhalifahan Ali ini terjadi banyak pergolakan. Tidak sedikit pun pemerintahan Ali ini dapat dikatakan stabil. Pada masa Khalifah Ali terjadi perang saudara, yaitu perang Jamal dan perang Siffin. Pemerintahan Ali ini diakhiri oleh karena adanya peristiwa Tahkim. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.